Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astria Handayani dari Kampus Wijaya Husada Bogor S1 Keperawatan tingkat 3B. Saya di sini akan melakukan praktek Penkes tentang ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Baik, kita mulai saja langsung. Saya di sini melakukan Penkesnya menggunakan media leaflet. Baik, kita mulai saja. Ini medianya. Ini ada audiensnya. Baik, kita langsung mulai tentang Penkes ISPA-nya ya. Selamat siang, Ibu. Siang. Saya mohon izin Ibu, di sini saya akan melakukan Penkes tentang penyakit ISPA. Sebelumnya Ibu mengetahui gak tentang penyakit ISPA itu apa? Enggak. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit ISPA ya Bu. Sebelumnya Ibu telah mengetahui gak singkatan dari penyakit ISPA itu apa sih? Enggak tahu. Ya, baik Ibu, saya akan menjelaskan di sini tentang penyakit ISPA, yaitu infeksi saluran pernapasan. Pengertiannya itu, infeksi saluran pernapasan itu ditandai dengan adanya batuk, demam, pilek, yaitu dengan terkenanya virus. Lalu di sini ada penyebabnya juga. Penyebabnya itu umumnya disebabkan oleh kuman atau virus dengan faktor resiko. Yang pertama itu tertular dari penderita ISPA. Jadi ISPA itu menular ya Bu. Jadi Ibu tidak boleh sembarangan dengan orang yang terkena penyakit ISPA. Lalu ada juga penyebabnya kurangnya sirkulasi udara dalam rumah. Jadi di dalam rumah mempunyai rumah itu, kalau Ibu di dalam rumah itu harus ada ventilasi udara yang untuk masuk ke dalam rumah agar tidak terjadinya adanya virus masuk ya Bu. Lalu adanya rumah kumuh. Jadi rumahnya itu Ibu tidak boleh ada kayak bergantungan pakaian-pakaian, tidak boleh kotor, terutama kamar mandi. Lalu tanda dan gejala, Ibu telah mengetahui gak tanda dan gejalanya ISPA itu kayak gimana? Enggak. Baik Ibu, saya akan menjelaskan ya Ibu. Tanda dan gejala ISPA itu apa aja? Yang pertama ada demam tinggi, lalu merasa dingin sampai menggigil, lalu ada sakit kepala, batuk, lemah, dan bersin-bersin. Baik Ibu, sekarang saya akan menjelaskan. Di sini ada juga klasifikasinya ya Bu. Yang pertama itu ada klasifikasi ISPA itu ada 3, ada ringan, sedang, dan berat. Nah, yang ringan itu hanya ada batuk, pilek, dan demam. Terus kalau sedang itu hampir sama dengan ringan, cuma dia ditambahi dengan sesak napas. Lalu yang berat sama juga dengan yang kayak ringan, sedang, cuma di sini yang lebih beratnya itu jika tarikan dinding dada lebih berat, kayak Ibu tarik napas kayak gitu, jadi merasakan agak sesak gitu di dada, jadi agak berat, susah untuk bernapas. Lalu di sini ada komplikasinya juga. Yang pertama itu bila menjalar ke ginjal akan menyebabkan infeksi ginjal. Lalu yang keduanya itu bila mengenai jantung menyebabkan infeksi pada otot jantung. Lalu ada yang terkena mengenai otak, lalu itu akan menjalar ke selaput otak. Lalu yang terakhir itu telinga menyebabkan infeksi pada telinga. Lalu di sini ada pencegahan. Sebelumnya saya mau menanyakan ke Ibu,
Tahu gak Bu, cara pencegahannya penyakit ISPA itu bagaimana? Tahu, cuma Coba, tidak tahu membuatnya. ya coba jelaskan cara pencegahan penyakit ISPA itu menurut Ibu bagaimana sih? Menjauhi orang yang terkena penyakit ISPA. Baik Ibu, benar. Tetapi walaupun orang yang itu mempunyai penyakit ISPA, walaupun bisa menularkan, tapi Ibu juga tidak boleh kayak mengasingkan si mempunyai penyakit ISPA itu. Baik Ibu, tadi saya sudah menjelaskan tentang pencegahannya. Lalu tadi Ibu menanyakan tentang pengobatannya bagaimana ya Bu? Yang tadi saya sudah jelaskan, penyakit ISPA itu sering terjadi karena virus. Jadi yang pertama itu pencegahannya, Ibu banyak istirahat. Lalu yang kedua yaitu banyak-banyak minum air putih. Lalu air putih, lalu meminum, bisa juga dengan minum air lemon dan berkumur dengan air hangat yang diberikan garam. Jika mengalami itu adanya sakit tenggorokan ya Bu, tetapi kalau tidak mengalami adanya nyeri di tenggorokan, itu tidak perlu dilakukan berkumur dengan air garam ya Bu. Jadi setelah saya menjelaskan tentang penyakit ISPA, Ibu, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi atau sudah mengerti Bu? Kayaknya sedikit sudah mulai mengerti mengenai penyakit ISPA itu. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu telah mendengarkan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.